Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim muslimah Indonesia? Selamat datang di channel kami. Senang sekali bisa menyapa sahabat semua. Dan di channel ini insya Allah kita akan banyak berbagi, sharing tentang masalah keseharian tentunya sedang hangat diperbincangkan. Hari ini saya Nesya bersama dengan narasumber kita ada Umi Asri Widiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisha, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali Umi sudah bisa hadir di sini. Kita insya Allah akan berbincang ya Mi dalam tema-tema yang menarik untuk disampaikan ke sahabat muslim muslimah Indonesia. Tentu saja nanti sahabat muslim muslimah Indonesia bisa berlangganan subscribe channel kami. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan jangan lupa juga like, share. Oke? Kita akan mulai berbincang Umi. Hari-hari ini kita banyak mendengar berbagai berita baik yang itu positif dan negatif terkait dengan fenomena yang sedang melanda dunia nih, pandemi COVID. Setelah diberlakukannya new normal, kita dikejutkan dengan berita tingginya atau naiknya angka perceraian di Indonesia karena tiba-tiba banyak sekali yang mendaftarkan perceraian mereka setelah masa new normal. Jadi begitu new normal dibuka, tiba-tiba banyak sekali pendaftar yang datang ke pengadilan agama untuk kemudian mendaftarkan perceraian mereka. Ini kalau Umi melihat fenomena seperti ini, menurut Umi bagaimana nih, Mi? Ya, yang pertama ya, tetap rasa syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini Allah masih melindungi kita ya, dalam suasana yang serba tidak pasti karena musibah atau katakanlah cobaan yang Allah beri yang kita tidak tahu datangnya kapan. Tapi ternyata Allah memilih kita itu untuk ketemu dengan wabah ini. Dan salah satu fenomenanya tadi seperti yang sudah Mbak Nesha sebutkan, ternyata ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa justru setelah orang mengalami wabah ini berbulan-bulan ya, tidak hanya hitungan hari, tapi ini sudah sampai bulan keempat ya, orang sudah mulai waspada dengan hal ini. Tiba-tiba yang muncul angka perceraian naik. Ini tidak, mungkin datanya bisa kita gali lagi. Apakah ini yang daftar si suami, daftarnya istri, pasti kan ada beda. Lalu apa yang perlu kita tarik ya dari kesimpulan ini? Apakah serta-merta mereka bercerai sebab COVID? Nah ini kan sesuatu tanda tanya besar. Kalau iya berarti kan kembali kepada masalah-masalah asasi ya. Kalau dalam Islam sendiri orang menikah itu tidak hanya sekedar kemampuan untuk kuat secara batiniah, tapi kan juga lahiriahnya juga harus dikuatkan. Jangan-jangan setelah ada fenomena COVID, lalu orang terdampak, lalu mereka kehilangan pekerjaan, lalu mereka menjadi konflik setelah itu, sehingga sendi pernikahan yang mestinya itu kokoh karena Allah katakan itu sebagai misakon golido, itu menjadi runtuh gara-gara itu. Yang mana? Satu jelas ya, ketidaksiapan menerima bala atau musibah dari Allah. Padahal ayatnya jelas kan ya di Al-Baqarah, walana bluwannakum bisyai'in minal khauf waju wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu pasti walana bluwannakum, dan pasti sungguh. Itu enggak sekedar lam taukid ya di situ, tapi ada non taukid juga di belakangnya. Walana bluwannakum, ada dua kepastian yang Allah sampaikan pada kita. Dan pasti sungguh, dan diulangi lagi, dan pasti sungguh kami akan mencobamu bisyai'in dengan sesuatu minal khauf ketakutan, waju rasa khawatir, minal amwal wal anfus wasamarat, dari amwal harta, anfus diri, wasamarat kekurangan buah-buahan, pasti ada. Dan itu kan fenomena yang pas itu ya, ketika kita ternyata dampaknya khawatir itu kita takut. Gak ada orang yang gak takut ya kan. Dampaknya khawatir apa? Kekurangan dari sisi amwal, dari sisi harta, dari sisi maliyah, kurang jelas ya, yang dulunya bisa begini, bisa bergerak begini. Nah ketika cobaan itu kemudian tidak diolah menjadi bagian dari cara kita untuk meningkatkan derajat dengan berpahala, ya sudahlah, kita menganggap bahwa fenomena pasangan itu tidak saling meringankan tapi memberatkan. Udah bisa aja lah, ternyata begini loh aslinya kamu setelah di rumah, tidak sabarnya kamu, tidak yakinnya kamu, sudah daripada itu. Nah sementara kita orang-orang beriman sudah jelas tandanya ya. Apa tandanya? Abghadul halal indallah at-talaq. Itu halal tapi Allah gak suka. Talak itu sesuatu yang Allah itu gak suka.
Lah kalau kita pengen disukai Allah, pengen dicintai Allah, kenapa dekat-dekat dengan yang kayak begitu? Nggak akan bisa. Sehingga hal yang seperti itu harus dikombin ya. Oke, ini memang betul Allah sudah memfirmankan begini loh, walana belum itu sudah pasti sungguh Allah akan memberi kamu bala, cobaan, ujian. Tapi ujian dan cobaan ini kan ceritanya buat kita naik kelas. Baik. Ya kan ya, naik kelasnya tuh sampai kelas berapa? Kan kita nggak ngerti, kita pinginnya pada saat dipanggil Allah tuh kelas terbaik, ya. Sudah tidak semata-mata cum laude, tapi wah lebih lagi saat kita ketemu dengan malaikat Israel. Kan babnya sebetulnya begitu. Yang menjadi perhatian lagi nih, Mi, jadi dari berita yang bisa kita baca juga dari media online, ini kan tuntutan banyak dari pihak perempuan, pihak istri begitu. Padahal mungkin yang selama ini diharapkan oleh para ibu, para istri ketika suaminya tidak bekerja begitu kan, inginnya di rumah itu bisa menjadi hangat, bisa membantu pekerjaan rumah, bisa jadi. Ini kan yang terjadi justru kebalikannya begitu. Ketika pandemi Covid ini berlangsung, justru kemudian para ibu ini banyak yang mendaftarkan perceraian itu tadi. Salah satunya adalah mungkin karena tadi ya kekurangan harta, atau mungkin karena PHK, mata pencarian yang hilang. Tapi di sisi lain ternyata ada KDRT yang meningkat ini, yang juga menimpa istri, tapi juga menimpa anak. Nah, dengan adanya hal ini, Mimi, apa yang kemudian bisa dilakukan gitu sehingga tadi bagi orang beriman, bagaimana nih seharusnya mensikapinya? Ya, jadi COVID itu kan hanya sekedar pencetus ya, sementara KDRT itu sebetulnya nggak tergantung COVID atau tidak. Artinya wabah apapun, problem apapun, masalah apapun, ketika seseorang itu tidak dalam kondisi siap memegang posisi, entah dia sebagai imam atau makmum, karena KDRT itu ternyata bisa juga dilakukan perempuan, ya pastilah akan terjerumus gitu untuk melakukan ini. Sementara kita orang beriman, Allah sudah tegaskan langsung, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah engkau diciptakan, dijadikan kecuali untuk beribadah. Kan hanya itu, jin dan manusia tuh Allah ciptakan untuk beribadah. Maka kalau ini intinya beribadah, orang tuh akan terpatri terus. Wow, masa sih KDRT nggak malu dilihat Allah? Masa sih KDRT ada di malaikat kanan mungkar nakir. Meskipun orang bilang orang cenderung melakukan KDRT ketika tingkat stres tuh menaik gitu, stresornya, kemudian kita ketemu dengan yang namanya COVID-19. Tapi kan nggak semuanya begitu. Artinya ini sebenarnya si COVID itu hanya memperjelas apa yang sebenarnya selama ini terpendam. Iya, betul. Terbuka yang harusnya terbuka yang harus tertutup gitu ya. Makin terbuka sesuatu yang awalnya orang tidak melihat, jadi kelihatan aslinya, Bu. Jadi beginilah, ini berumah tangga untuk apa? Bukankah ayatnya juga kan begitu ya? Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Kamu baju loh buat mereka dan mereka juga baju buatmu. Yang namanya baju ya tutupi lah ya. Yang namanya baju tuh ya menghiasi. Yang namanya baju tuh memperindah, melindungi, kan begitu. Jangan sampai ini musim dingin bajunya kurang bahan. Jelas gak akan ada fungsi melindungi. Maka kembali lagi ke sini, bahwa KDRT itu suatu fenomena di mana orang tidak yakin lah sebetulnya akan pengawasan Allah, atau belum, hanya masalah yakin, tapi belum paham bahwa apapun yang engkau lakukan itu bagiannya ibadah loh. Apapun yang engkau lakukan itu dilihat Allah loh. Apapun yang engkau lakukan itu ada hisapnya loh. Akan takut dia mendolimi orang lain karena dia nggak ingin, karena dia tahu Allah itu nggak mungkin dolim. Nah, dengan fenomena di atas berarti ada dong sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri untuk paling tidak nih meredakan tensi, atau paling tidak bagaimana sih supaya kita menjadi pakaian yang baik untuk suami, dan juga mungkin dari suami bagaimana menjadi pelindung, pengayom untuk istri ini di masa-masa seperti ini, di mana kita tahu stresor pasti meningkat, juga tadi penghasilan dari sisi mungkin banyak hal ya, Mies, mungkin bukan hanya ekonomi kan hanya yang terlihat saja, tapi artinya mungkin di sisi lain pasti banyak. Nah, apa nih tipsnya bagi suami dan istri? Jadi intinya ya sebetulnya ya, kita kembalilah, orang berumah tangga itu kan nggak cuma enaknya saja ya, orang berumah tangga itu nggak cuma manis-manisnya saja, tapi kita menerima itu sebagai satu paket, satu kesatuan utuh, bahwa ini suamiku, aku istri, dia yang ngatur aku mau diatur, dia yang berkata, aku yang mentaati, segala macam. Nah ini kan bab-bab mendasar. Yang ini seringkali kita lompat kelas gitu ya.
lompat kelas maksudnya kita nggak dapat kelas ini nih ya, kelas pranikah, sehingga mau nggak mau ya sudah itu pernikahan masuk ke situ, kita nggak ada step-step untuk persiapannya bagaimana, untuk mengetahui bagaimana. Apalagi kalau sekarang apa namanya, ta'aruf itu kan bukan berarti dibuka sebuka-bukanya gitu, karena pada prinsipnya yang namanya suami istri itu dia ta'aruf sepanjang hidup. Nggak ada yang namanya suami istri itu kenal, wow sudah kenal aku kalau sama suamiku mah 100%, nggak ada begitu. Kita setiap saat ta'aruf sepanjang hidup, membuka lagi apa yang dia suka, membuka lagi apa yang dia tidak suka, membaca lagi bahasa tubuhnya segala macam. Jadi bab pernikahan itu sesungguhnya bab adaptasi terus menerus, yang ujungnya itu Allah ridho gak sih, itu saja. Malah kalau kemudian marah, siapa yang lebih dulu apa namanya memaafkan, siapa yang lebih dulu menyapa, siapa yang lebih dulu oke, aku salah, aku ngerti, kita perbaiki, kan nggak gampang ya. Nah ini bab-bab sebetulnya bab-bab sederhana yang namanya tips suami istri itu kan nggak 1, 2, 3 poinnya, nggak begitu, bisa jadi sampai 1000, bisa jadi sampai 1.000.000, tapi itu semacam kotak Pandora yang kita buka tiap hari. Oh hari ini aku dapat ilmu ini, oh hari ini aku ketemu lagi dengan yang kayak begini, oh hari ini aku sudah benar melakukan yang ini. Nah, harus intinya apa? Ayo belajar bersama-sama. Ini rumah kita, rumah yang harusnya kita selamatkan, rumah yang harusnya kita rawat, rumah yang seharusnya kita jaga. Barangkali Allah memberi kita musibah saat ini dengan yang judulnya pandemi ini, tapi kita nggak ngerti setahun ke depan, 2 tahun ke depan ada lagi musibah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lebih siap dengan kita sudah mempersiapkan di musibah yang saat ini, begitu ya. Betul, betul. Baik. Umi terima kasih sekali untuk hadir di channel kami hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi ya Umi dengan tema-tema hangat yang lain. Insya Allah. Untuk sahabat muslim-muslim Indonesia, jangan lupa ya untuk selalu mengikuti channel kami, karena di sini kita bisa sharing. Anda pun tentu bisa berbagi atau berkomentar di bawah video kami. Jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya, kemudian like dan share. Saya Nesya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.